Data milisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di penghujung Ramadan yang ke-10. Berarti kita akan mempersiapkan diri untuk babak yang kedua, ya di 10 hari yang kedua. Semoga 10 hari yang pertama bagaimana rasa syukur kita yang akan membuat kita semakin meningkatkan banyak kebaikan-kebaikan kita. Baik kebaikan kita kepada Allah maupun kebaikan kita kepada sesama manusia. Karena sesungguhnya Allah itu maha baik. Tapi jangan sampai ada orang-orang yang dia tidak merasa mendapatkan kebaikan Allah. Bukan karena Allah tidak maha baik, karena bisa jadi hatinya yang tidak sensitif. Ya, dia tidak merasa bahwa di sekitarnya adalah anugerah yang Allah berikan kepada dia. Satu. Nah, berarti bisa jadi bukan karena Allah tidak maha baik, ya, namun hatinya yang tidak sensitif. Ada lagi yang kedua, Allah pasti la yukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janji. Doa-doa itu akan dikabulkan, hajat pun juga akan ditunaikan. Namun kenapa ya kok Allah belum mengabulkan doa kita? Allah belum memenuhi hajat-hajat kita. Bukan karena Allah tidak mengabulkan. Bisa jadi udah siap semua pertolongan-pertolongan yang Allah berikan. Hajat-hajat yang Allah ingin turunkan kepada kita. Tapi ternyata kita punya payung hitam yang gelap yang menyebabkan terhalang pertolongan Allah itu diberikan. Nah, hari ini di 10 hari yang kedua persiapan kita agar keberkahan itu tidak terhalang oleh kita dan hati kita pun juga sangat sensitif bisa menyadari bahwa Allah itu maha penyayang kepada kita, maha baik kepada kita. Moga-moga bismillah ya kita akan membahasnya bahwa salah satu dari cintanya Allah ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya berupa Al-Qur'an. Sebenarnya ini sempurna dan paripurna untuk mengobati dan menjadi pelipur lara buat kita, memberikan petunjuk di saat kesesatan kita, juga menghibur di saat kesedihan kita, dan semua disiapkan oleh Allah kebaikan-kebaikan melalui mukjizat Al-Quran. Seperti apa? Ya bismillah, kita akan coba tadaburkan lebih detail lagi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan mampu merasakan i'jaz Al-Quran, mukjizat Al-Quran, syifaun lima fisudur, menjadi obat semua yang ada di hati kita, menjadi penjamin kebaikan-kebaikan hidup kita. Semua itu harus bermula dengan screening dulu hati kita. Jadi kita sucikan hati kita dulu dengan Al-Quran, baru nanti kita akan merasakan bagaimana efek dari dahsyatnya Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Karena sumber penyakit yang menjadi sumber instruksi juga di dalam diri kita, itu kan hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaupun kamu yang memiliki hati kamu, perasaan itu semua hanya kamu yang mengetahuinya. Namun kita jangan lupa include kita dan diri kita, termasuk hati kita, itu kan milik Allah. Bahkan tidak ada yang sanggup untuk menggenggam, membolak-balikkan kecuali hanya Allah. Itulah yang ada dalam surat Al-Anfal di ayat yang ke-60.
ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allafa baina qulubikum. Allah lah yang menyatukan hati-hati kita. Jadi sampai Allah menyebutkan wa allafa baina qulubihim. Ya dialah Allah yang alif, yang telah paling mampu untuk menyatukan, menaklukkan hati-hati di antara manusia. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Nah, persisnya di ayat 63 ya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Bahkan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu infakkan, kamu korbankan semua yang kamu miliki yang ada di bumi. Ma'allafta baina qulubihim. Kamu nggak bisa menaklukkan hati seseorang. Kamu nggak bisa membuat bagaimana kualitasnya hati seseorang. Ya dengan ikhtiar kamu, dengan hadiah kamu, dengan berbagai macam dunia kamu untuk menggenggam, membeli dan merubah hati seseorang, itu ma'allafa baina ya ma'allafa baina qulubihim. Nggak bisa kalian itu menyatukan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum. Karena hanya Allah yang bisa menyatukan, menaklukkan, menggenggam hati-hati manusia. Innahu aziz, karena Allah maha perkasa. Hakim, Allah pun maha bijaksana. Jadi, kalau kita kepingin menjadi baik, kita ingin hati kita juga menjadi hati yang baik, apalagi hati ini adalah raja, inna fi jasadi mudghah. Ya, jika di dalam diri kamu ada segumpal darah, kalau baik maka baiklah semua, kalau buruk maka buruklah semua, itu adalah hati. Nah, kalau kita kepingin memiliki hati yang baik, maka ya kita harus mengikuti apa maunya Allah. Seperti apa maunya Allah, termasuk ketika Allah menjadikan Al-Quran sebagai syifa, nanti teknisnya dalam menjadikan Al-Quran sebagai syifa, itu juga ikuti maunya Allah. Nah, sebelum itu, ayo teman-teman, kita cek and recheck dulu, kita check up dulu. Kita aja kalau fisik medical check up, kita juga harus ya check up hati kita. Apakah hati kita sehat atau hati kita sakit? Jangan sampai sebenarnya hati kita itu ya udah stadium lanjut penyakitnya. Tapi kita nggak berasa kalau kita tuh sakit, parah banget. Hidupnya pun dianggap di zona aman. Padahal apa? Hatinya udah mati, udah dikubur. Ya karena dia tidak pernah mengcheck up kualitas hatinya. Gimana caranya men-check up hati kita? Yang sederhana aja deh. Penyakit hati itu kan datangnya sering ya. Apakah kita masih memiliki hati yang baik atau hati yang julid? Julid dengan Allah atau julid dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Lihat aja coba, jajal, ya tes melalui kita melihat status teman-teman kita. Apakah status di IG, status di Facebook. Ya mungkin yang paling mudah status di WA aja ya, karena kan yang bisa kita lihat status WA adalah mereka yang kita simpen nomornya. Coba ya ketika kita melihat status orang, ada teman kita yang update status, makan di sini, makan di sana, jalan-jalan di sini, jalan-jalan ke sana. Gimana tuh reaksi hati kita? Hati kita julid nggak? Jangan sampai orang yang mendapatkan kenikmatan, lah kita yang nyesek, kita yang asam lambungnya naik, kita yang malah sok merasa jadi orang baik dan sok nasihatin orang saudara kita. Maaf ya, kamu jangan suka posting-posting, itu bisa melukai hati orang. Ih, padahal apa? Posting orang itu dia hukumnya mubah-mubah aja. Dia menjadi manfaat atau tidak manfaat kan tergantung dari efeknya. Tapi bisa jadi walaupun postingannya baik tapi dibaca oleh orang yang memiliki hati yang busuk, ya semuanya pasti akan menjadi buruk. Jadi menasehati saudara kita yang suka posting sana, posting sini, jangan-jangan naudzubillah min dzalik itu karena hati kita yang busuk.
Hati kita yang iri hati dan dengki, hati kita yang suka julid dengan kenikmatan yang Allah berikan. Nah, ini perlu di-check up nih hati kita. Karena saya berbagi pengalaman, saya suka dengan melihat status orang. Ya karena untuk menyekolahkan hati saya. Sampai suatu hari anak saya cuman komentar, "Ih, Umi mah julid," ya, Umi julid, "Umi mah suka kepo, Umi mah kepo banget sih ngelihat status orang." Tuh. Ya sih dibilang kepo ngelihat status orang. Saya bilang, "Adek, Umi bukannya kepo ngelihat status orang. Ya, Umi bukan ngabisin waktu ngelihat status orang. Tapi sesungguhnya ini untuk men-screening hati Umi. Kira-kira hati saya baik atau enggak baik? Kenapa? Karena saya lagi menyekolahkan hati saya. Pada saat saya melihat status saudara-saudara saya, satu, apakah saya mampu untuk berpositif thinking? Mampu untuk berlapang dada? Jangan sampai yang kita ngelihat teman kita yang, misal kayak saya punya teman yang sama profesinya. Ya dia ngajar di sana, ngajar di sini, itu semua flyer-flyernya, foto-fotonya di-update gitu. Kalau saya masih punya komentar, "Ya Allah, pamer banget sih, emang dia doang yang aktif, emang dia doang yang ibaratnya, sibuk dengan ngajar. Saya juga nggak ngajar, tapi saya kagak update-update." Ya, kalau itu komentar saya, tandanya hati saya tidak sehat. Ya, atau mungkin ada di antara kita ngelihat status teman kita yang makan di sini, makan di situ. Jangan kita mau ngomentari, "Astagfirullahaladzim, ukhti, jangan sampai makan kita itu menyakiti orang lain karena banyak di antara kita yang tidak sebaik nasibnya." Ya, saya bilang kalau saya masih komentar kayak begitu berarti apa? Hati saya ya masih julid. Kenapa saya tidak bisa memberikan komentar yang baik? Karena bisa jadi saya belum berpositif thinking. Jadi, mampukah saya berpositif thinking? Apa hikmahnya? Itu yang kedua. Ya, dan kemudian doakan saudara kita. Jadi, setiap melihat status, itu saya sedang menyekolahkan 3 tahapan untuk hati saya. Pertama itu tadi, mampukah saya berpositif thinking? Teman-teman yang mengupdate status lagi makan. Oh, mungkin dia sedang memberikan informasi, "I am fine, saya sedang baik-baik aja." Oh, mungkin dia mau ngasih rekomendasi, makan di sini, makan di sini. Nanti tinggal kita follow up. Kira-kira yang manakah yang harganya kaki 5, tapi rasanya bintang 5. Kan kadang kita sekali-kali kepengen juga ngajak keluarga, ngajak saudara, nyari rekomendasi, kan gitu. Mampukah kita berpositif thinking? Ya Allah, saya punya teman sedikit-sedikit dia beli buah bagus, update, beli buah bagus, update. Ya kalau hati saya masih, "Ya Allah norak banget sih, timbang nggak punya kerjaan banget, timbang dapat buah update, dapat buah update." Nah saya tuh bolak-balik dapat buah cakep-cakep biasa aja. Kalau saya masih punya komentar kayak begitu berarti hati saya nggak baik. Ya pantas Al-Quran nggak ngefek, mau hatam berkali-kali kek kagak ngefek Al-Quran, karena hati kita ya, hati yang masih kotor. Jadi, cek dulu satu, mampukah kita berpositif thinking. Yang kedua, mampukah kita mengambil hikmah. Karena mengambil hikmah ini berat, itu harus latihan. Kayak saya tuh ngelihat status temen yang beli buah, ya Allah, ini orang setiap beli buah update, setiap beli buah update. Apa ya hikmahnya? Apa ya hikmahnya? Saya mau berlapang dada, tapi saya harus belajar untuk mengambil hikmah. Kenapa kok teman saya seperti ini? Itu muter 7 keliling itu. Sampai akhirnya, ya Allah, teman saya yang cuma dapat 1 buah aja begitu bersyukurnya. Gimana dengan kita yang bisa jadi tiap hari Allah berikan anugerah buah yang baik-baik, buah yang bagus-bagus. Mampukah juga kita bersyukur seperti dia? Terus yang ketiga apa? Mampukah kita mendoakan? Bukan sekedar, menasehati, ya, karena bisa jadi kita judulnya menasehati, padahal yang perlu dinasehati adalah kita.
Ya, sehingga ketika saudara-saudara kita terlihat sedang memposting kebaikan-kebaikan, ya memposting kenikmatan-kenikmatan yang diajarkan sama Rasul apa? Doakan. Di antara mereka yang like, kitalah yang mendoakan agar tidak terkena penyakit ain. Agar jangan sampai dia tiba-tiba sakit tak kunjung sembuh, tiba-tiba dia gagal, tiba-tiba dia terpuruk. Kenapa? Karena di antara orang-orang beriman tidak saling mendoakan pada saat mendapatkan kebaikan. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah biar tidak kena penyakit ain? Doakan, barakallah. Semoga Allah memberkahi kamu. Nikmat yang kamu rasakan satu, tapi dengan doa kita, maka keberkahan itu, kebaikan itu akan dihasilkan dari nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Amr. Ketika Abu Amr melihat fisiknya Suhel ya yang terawat dengan baik ya, Suhel tubuhnya itu benar-benar terjaga deh. Abu Amr kan cuman komentar, "Wow, tubuh kamu bagus banget, kamu terawat banget." Langsung ya, tak kunjung sembuh ya Suhel, sampai diadukan kepada Rasulullah SAW, ya karena dia janji sama Rasul ya, tapi gak bisa datang, anaknya yang mewakili. Dan apa kata Rasulullah kepada anaknya? "Ayahmu kena penyakit ain." Dipanggil Abu Amr. Apa kata Rasulullah kepada Abu Amr? "Kenapa engkau tega ingin membinasakan saudaramu?" Jadi cuman gara-gara kita tidak mendoakan barakallah, ya padahal Suhel tidak punya iri hati dan dengki. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita, kamu harus jadi orang baik. Ketika ada saudara kamu yang mendapatkan kebaikan, ya kamu doakan agar kebaikan ini langgeng dengan saling mendoa, barakallah. Nah, itu yang diajarkan. Jadi, teman-teman, sebelum kita bicara tentang Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur, kita harus cek dulu di manakah sebenarnya posisi hati kita. Kita punya penyakit hati atau hati kita alhamdulillah sudah sehat dan perlu dirawat terus, diolahraga terus untuk positive thinking, rajin-rajin mengambil hikmah, dan rajin-rajin saling mendoakan. Nah, kalau tadi dari Kak Syarifah ya, bagaimana memprolog tentang healing dengan Al-Quran, pengobatan-pengobatan dengan Al-Quran, kita apa ya, pada kesempatan kali ini jangan sampai saya tidak memfokuskan tentang bagaimana ayat ini fadilahnya ini, ayat ini fadilahnya ini. Ya, karena beberapa di masyarakat kita ya ada yang memang punya pendekatan seperti itu. Silahkan. Ya, jadi kalau dia sedang sedih, dia sedang galau, udah cara terapi dengan Al-Qur'annya adalah bismillah. Mana mata yang pertama dia melihat ayat itu, maka bisa jadi ayat itu ditujukan untuk dia. Oh, silakan-silakan aja. Ada juga yang membaca ayat ini karena fadilahnya ini, silakan aja. Namun sebelum melakukan semua itu, ya ini yang saya tanamkan kepada anak-anak saya. Jangan lupa ya fadilah-fadilah termasuk Al-Quran itu jangan pernah menggantikan posisi Allah. Allah itu maha cemburu. Karena Allah tidak mau disakiti dengan perbuatan syirik. Al-Quran itu hanya ucapan Allah. Jangan menggantikan Allah. Maksudnya apa? Fadilah-fadilah memang itu ketika datang dari Al-Quran, ketika datang dari Rasul, Allah nggak akan ingkar janji. Nabi Muhammad tidak akan PHP. Allah akan memberikan fadilah itu karena memang Allah maha baik. Dan siapakah yang akan diberikan fadilah-fadilah itu? Ketika memang Allah suka, Allah ridho. Nah, kita kan menginginkan bahwa Allah itu ridho dulu sama kita. Karena kalau Allah sudah ridho sama kita, semua fadilah, semua kebaikan-kebaikan itu akan dibukakan oleh Allah untuk kita. Tapi jangan sampai
Allah berikan fadilah-fadilah itu bukan karena Allah ridho, tapi karena istidroj. Allah biarkan dikasih agar kamu merasa kamu ya semakin jauh sama Allah. Kamu hanya mengandalkan lembaran-lembaran ayat itu. Kamu hanya mengandalkan ya ayat-ayat itu saja. Jangan sampai jatuhnya nanti seperti ya syirik, seperti jimat. Jadi saya kalau menanamkan kepada anak saya, yang penting apa? Kamu jadi hamba Allah, Rabbaniyun. Ya Rabbaniyin, kita menjadi hamba yang hanya mencari doa Allah. Fadilah-fadilah itu hanya untuk meyakinkan kamu. Karena dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya firman Allah yang memiliki banyak fadilah. Ya, dan Allah menyampaikan fadilah-fadilah itu untuk menunjukkan bahwa Allah serius. Allah tidak ingkar janji. Nah, kitanya jangan sekedar mengejar satu fadilah. Kejarlah Allah yang menjadi Malik Yaumiddin, ya Rabbal Alamin. Ya, bahwa Al-Quran ini adalah firman-Nya. Jangan menggantikan Allah. Berarti gimana teknisnya? Nah, teknisnya agar segala sesuatu itu benar-benar kita lakukan karena mencari ridho Allah. Nah, sudahkah kita melakukan semua itu ya dengan kita kembali check and recheck karena sesungguhnya hati ini adalah sentral emosi jiwa. Bahkan nanti bagaimana emosi kamu menghadapi kebaikan dan keburukan, ini juga akan menunjukkan bagaimana ya kualitas hati kamu. Karena hati yang baik adalah anugerah, tapi memiliki hati yang buruk itu adalah bencana. Sampai nanti ya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad membagi 4 hati manusia. Ada hati yang bersih, hati yang bercahaya, itulah hatinya orang yang beriman. Ada hati yang tertutup, gelap, itulah hatinya orang kafir. Ada hatinya yang sakit, ya entah beriman, entar kambuh, entah beriman, entar kambuh. Itu adalah hatinya orang munafik. Tapi hati yang terbalik, ya kenapa? Ya karena ya dia memang ibaratnya eh, tidak kuat. Jadi tergantung lingkungan. Kalau lingkungannya baik, dia jadi orang baik. Lingkungannya tidak baik, dia berubah menjadi tidak baik. Ya, dan kita walaupun memiliki hati sendiri, tapi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memilih bagaimana kualitas hati kamu. Ya, nah kalau kita kepingin nanti Al-Quran itu benar-benar asyifa lima fisudur, prinsip yang paling dasar sebelum kamu baca ayat ini, baca ayat itu. Sebelum kamu terapi ayat ini, sebelum kamu terapi ayat itu. Ayo, sudahkah hati kita benar-benar sebagai alat komunikasi dengan Allah? Ya, karena harusnya hati kita kalau mau ngefek dengan Al-Quran, hati kita apa? Hati kita memang menjadi tempat memahami ilmu agama. Hati kita tidak seperti hati hewan, bahkan lebih sesat lagi. Itulah yang ada dalam surat Al-A'raf. Allah ingin membedakan antara hati manusia dengan hati para binatang ternak. Walaqad dzara'na li jahannam, kalau demikian seperti apa? Nanti orang yang akan masuk neraka jahanam bukan karena mereka tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak. Mereka punya mata dan mereka juga punya telinga. Tapi yang paling penting adalah apakah mereka bisa masuk surga atau terjerumus ke dalam api neraka, dimulai dari kualitas hati. Lahum kulub, karena mereka memiliki hati la yafqahuna biha. Hatinya tidak digunakan untuk memahami ilmu agama. Jadi belajar agama bukan jiping, cuman ngaji kuping. Belajar agama nggak cuman jimat, ngaji mata. Belajar agama harus menghadirkan hati. Karena ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Hanya bisa masuk ke dalam hati manusia. Itulah ilmu fikih. Nah, kalau memang demikian sebagai tempat ilmu agama, terus
Kita kalau mendengar, ngetes apa yang kita dengar ini serius atau tidak serius, kita bisa menjawab apa yang ditanya. Kan kadang gitu, denger tapi ternyata nggak nyimak. Ya, kita kalau ilmu dengan mata, kita bisa lihat dan kita bisa paham. Kalau nanti ditanya, kita bisa jawab. Nah, sekarang kalau hati, gimana caranya? Hati itu sudah menyerap ilmu agama. Ya, karena pemahaman itu tidak bisa diukur kalau di dalam hati. Kalau lisan bisa menjawab, kalau mata kan bisa mungkin mengekspresikannya, bisa menuliskannya, menjawabnya. Terus kalau hati gimana? Ya, fungsi kalau hati itu sudah penuh dengan cahaya dari Allah, yaitu mampukah hati kita sebagai hakim memutuskan perkara untuk diri kita. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara. Allah menyuruh, "Rabbi habli hukman." Ya, jadi Nabi Ibrahim ini berdoa tidak hanya ya Allah anugerahkanlah kepada kami ilmu, tapi anugerahkanlah kepada kami hukman, ilmu yang bisa membuat kami bisa memutuskan perkara. Wa alhiqni bisolihin, dan masukkanlah kami kepada orang yang soleh karena lingkungan ini sangat mempengaruhi kebijakan kita. Jadi mampukah hati kita bisa memberikan fatwa terhadap perbuatan yang ada di depan kita? Caranya gimana? Hati bisa memberikan fatwa karena hati tidak bisa berbicara. Ternyata caranya hati memberikan fatwa, sinyal yang Allah berikan kepada hati kita yang bersih adalah sinyal bagaimana berdebar ataupun tenang ketika menghadapi satu perkara. Apa kata Rasulullah kepada Wabisah? Ketika Wabisah bertanya, "Ya Wabisah, ya Rasulullah, gimana ya Wabisah bisa tahu ini baik, ini buruk?" Rasulullah nggak bilang, "Loh kan udah ada di Al-Quran, ceklah di Al-Quran. Kan udah ada di hadis Nabi, diceklah di hadis." Rasulullah nggak bilang begitu. Rasulullah bilang apa kepada Wabisah? Rasulullah menguji hati Wabisah sudah terpenuhi dengan Al-Quran nggak? Hati Wabisah sudah terpenuhi dengan hadis nggak? Kalau sudah terpenuhi dengan Al-Quran, maka nanti direct hubungan langsung Allah memberikan informasi baik atau buruk melalui hati kita. Yaitu ya Rasulullah justru mengatakan istafta qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Kalau hatimu memberikan sinyal, sinyalnya seperti apa? Itminan. Hati kita tenang, berarti Allah memberikan ilham. Di depan kamu perbuatan yang baik, teman yang baik, restoran yang baik, pakaian yang baik, rumah yang baik, sekolah yang baik, kampus yang baik. Nah, dan kalau ternyata hati kamu justru malah maha kafin nafs, ya ngeganjel, wataraddat dan deg 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 deg, tandanya Allah memberikan ilham kepada hati kamu, warning bahaya, kamu ngeganjel, lalu kamu taraddat, berdebar, tandanya Allah memberikan ilham, hati-hati itu teman yang nggak baik, hati-hati itu lingkungan yang nggak baik, hati-hati itu rumah yang nggak baik, hati-hati itu restoran yang nggak bener. Nah, itu karena memang hati yang menyerap ilmu Al-Quran, hati yang menyerap ilmu agama, ya, maka hati ini akan langsung direct hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati ini akan mampu dia mencegah si pemilik tidak akan melakukan perbuatan nista yang menodai syariat dan juga tidak akan melakukan munkar, perbuatan yang ditolak oleh akal nurani. Ya, ini fungsinya sholat, fungsinya baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan kebaikan buat kamu. Percuma kamu baca surat eee satu surat tertentu, tapi ternyata apa, hati kamu ya tetap tidak tenang, hati kamu tetap ya tidak nyaman, hati kamu terus gelisah. Ya karena memang ya Al-Quran itu cuma sampai di bibir kamu. Kamu sholat, ya sholatnya cuman sampai di gerakan capek, tunggang-tungging kamu. Sholat kamu, baca Al-Quran kamu, itu nggak nyampe di hati kamu. Kalau kamu tidak mampu.
dengan sholatnya, dengan baca Al-Qur'annya, ya itu akan menahan kamu dari perbuatan keji. Kita akan selalu ngeganjel kalau melakukan satu hal yang tidak baik, nggak nyaman di hati kita. Ya, tapi kalau, hatinya baik, ya dia akan, apa ya, berusaha untuk mencari ketenangan dengan kebaikan-kebaikan yang ada di sekitarnya. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan konslet, ya, karena Allah hanya bisa berkomunikasi kalau hati yang bersih. Dan, contohnya kan kasusnya ibunya Nabi Musa. Ya, ketika ibunya sedang terpuruk, siapa yang memberikan ide? Bisa-bisanya Nabi Musa dimasukkan ke dalam, peti, lalu akhirnya letakkan di sungai, di aliran sungai, ya, peti yang kedap suara, tapi bisa bernafas. Ya, ini kan logika manusia hebat banget kalau sekedar mengandalkan kecerdasan manusia di saat terpuruk. Nah, tapi dalam, surat Al-Qasas Allah menceritakan pada saat yang hatinya ibu Nabi Musa itu benar-benar dalam kondisi galau, Allah yang mengilhamkan di dalam hatinya sehingga akhirnya pikirannya terbuka, otaknya cemerlang, dan dia memiliki ide-ide itu bukan karena idenya, itu adalah isyarat komunikasi antara Allah dengan hati manusia. Ini menunjukkan semua tergantung dari kejernihan hati kita. Nah, teman-teman, hati yang seperti ini adalah hati yang selalu baik, selalu berkata jujur. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Sebab perkataan jujur dengan perkataan dusta ini yang menjadi barometer terbuka atau tertutupnya sinyal Allah berikan kepada kita. Ya, sehingga ayo teman-teman, kita perlu cek and recheck kira-kira hati kita ini baik atau konslet. Misalnya, kita tahu kan kalau berbohong itu dosa. Kira-kira kalau kita lagi ngebohongin temen, kita lagi ngebohongin orang tua, yang sudah nikah kita ngebohongin suami, yang belum nikah bisa jadi kita ngebohongin adik, ngebohongin kakak, ngebohongin ponakan. Kira-kira pada saat kita berkata dusta, hati kita tenang atau hati kita gelisah? Jangan sampai kita berkata dusta, hati kita tenang. Adik kita yang, "Kakak nanti ketahuan gak Kak? Kakak nanti ketahuan gak Kak?" Udah diem dong, kamu kalau kayak begitu nanti ketahuan kita bohongnya. Adiknya hatinya bersih, sedangkan kakaknya hatinya konslet. Ini harus dijaga benar-benar. Bahaya. Jika hati kita gelap dengan kemaksiatan, komunikasi langit itu akan terputus. Sholat kita nggak ngefek padahal direct hubungan dengan Allah. Al-Quran kita nggak ngefek padahal Al-Quran adalah kita disebut sebagai keluarganya Allah. Itu terputus, 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 terputus. Kalau memang hati kita masih gelap dengan kemaksiatan. Nah, sekarang kita yang paling tahu bagaimana diri kita. Hari ini saya hanya ingin teman-teman coba latihan. Apakah ayat-ayat Al-Quran itu mampu menundukkan hati kita dulu? Dengan satu ayat aja deh yang semua surat akan tertulis awalnya basmalah kecuali surat At-Taubah. Berarti ya bicara soal Al-Quran sebagai asyifa, semua ayat pasti punya fadilah. Tapi hari ini saya mencoba untuk satu ayat. Ya, satu ayat aja karena ayat ini akan kita jumpai di setiap kita membaca awalus surah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada di setiap pembukaan surat, kecuali surat At-Taubah. Bahkan
Nggak hanya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan membaca bismillah. Sunnah Rasul kan juga menyuruh kita untuk segala sesuatu memulakan dengan basmalah. Apakah bismillah yang menjadi salah satu dari ayat Al-Quran ini mampu menjadi syifa, menjadi obat, lima fis sudur, apa yang ada di dalam hati kita? Ayo, kita belajar teknisnya. Lihat rahasia tulisan bismillah. Ya, untuk mengobati dan menundukkan hati kita. Ba, titiknya di bawah satu, lalu kasroh. Ini bukan dari malaikat Jibril. Karena kiroat itu yang dari Allah melalui malaikat Jibril. Karena Al-Quran nyampe kepada Rasul kan dengan cara dibacakan. Tapi tulisan adalah hasil karya para penulis wahyu. Yang ketika mereka sudah tulis, lalu mereka baca di depan Rasul, apa yang mereka bacakan, itulah yang sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ba titiknya satu di bawah dan kasrah pun di bawah. Maksudnya adalah, ayo, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, sebelum kita membaca ayat apapun juga untuk kita raih fadilahnya. Sudahkah kita seperti titik alif di bawah, yaitu di posisi kita merendahkan diri kita. Merendahkan segala-galanya, kita semua adalah hina, hanya Allah yang maha mulia. Ditambah lagi, payungnya bukan di atas, payungnya di bawah. Kenapa? Karena kita semakin tak berdaya. Orang kan kalau udah lemes, udah nggak sanggup lagi dia memegang payung ke atas, dia akan melemaskan tangannya dan sehingga payungnya itu jatuh ke bawah. Berarti apa? Kasroh ini untuk menunjukkan semakin kita tidak memiliki kekuatan. Semakin kita lemah tak berdaya. Ini dulu yang harus kita miliki. Karena maaf, kalau kita merasa sudah mendapatkan keajaiban dari satu ayat yang kita baca sehingga kita mendapatkan ini, ya misal, Alhamdulillah, saya bisa dapat ini, dapat itu. Kalau kita tidak mengawali dengan kerendahan, ketika suatu saat Allah uji kita, apa yang kita minta, apa yang setelah kita baca, langsung Allah kasih. Jangan-jangan nanti kita menganggap orang sakti, orang yang sombong. Kalau saya mah alhamdulillah, saya kalau baca ini, Allah langsung kabulkan doa saya. Berarti apa? Sombong banget kamu. Ya, itu udah membuat Allah murka. Jadi siapapun kita, Al-Quran yang punya banyak fadilah, tapi ketika kita membaca, mampukah kita memposisikan hati kita benar-benar la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, siapalah aku kalau bukan dari kekuatanmu. Ya, tidak ada daya dan upaya selain hanya milik Engkau. Dan benar-benar kita jadinya lemah. Kita jadi benar-benar butuh pertolongan. Dari mana pertolongannya? Langsung bismi ismi dengan nama Allah. Ya, ba dan ism. Kan bismi itu dua kata, ba dan ism. Tapi kenapa tulisan bismillah dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu alifnya dihilangkan? Karena di sini untuk menunjukkan gak ada perantara antara kita dengan Allah. Walaupun kita bukan nabi, walaupun kita bukan istri nabi, walaupun kita bukan putri nabi, walaupun kita tidak ada keturunan dengan nabi, tapi Tuhan yang disembah oleh nabi adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh kita. Dan Allah menginginkan tidak ada gap antara kita dengan Allah. Lihat ini. Ya, jadi benar-benar titik di bawah dengan kasroh. Ayo teman-teman, posisikan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi berhadapan dengan fadilah-fadilah Al-Quran. Jangan sampai kita lupa bahwa
La haula wala quwata illa billah. Sampai Rasul menyuruh kita, Allah menolong kamu dalam setiap hajat kamu ketika kamu baca bismillah, ya karena kamu merasa lemah dan kamu merasa kekuatan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki kerendahan hati, dia nggak akan berani maksiat, dia nggak akan berani sombong, dia nggak akan membanding-bandingkan antara Al-Quran aku dengan Al-Quran dia yang dibaca. Nggak akan membandingkan antara fulan dengan fulan, antara satu kiai dengan kiai yang lain. Enggak, karena Tuhannya sama. Ya, semuanya adalah biidznillah, dengan izin Allah. Itulah yang Rasulullah mengajarkan kepada kita. Bismillah tidak boleh digunakan untuk memulai kemaksiatan. Mau bohong, udah baca bismillah aja. Ya kita, padahal masih belum seputih kapas, ya, tapi kita nggak mau kalah banyak. Akhirnya kita mandi, udahlah bismillah aja deh. Bismillah itu tidak membuat kamu suci dari haid. Ya, apakah kamu suci dari haid bukan bismillahnya, tapi sudahkah kamu seputih kapas. Kalau kamu maksiat menggunakan kata bismillahirrahmanirrahim, berarti kamu menodai Allah. Ya. Kemudian ya, orang yang ketika meletakkan kasroh payungnya di bawah semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, karena dia akan langsung bersandar kepada Allah. Ini dia yang paling ditakuti oleh iblis. Karena iblis paling takut sama orang yang iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon segala pertolongan. Nah, ismi ya, bi dan ism. Bismillah, dihilangkan alifnya. Beda dengan penulisan bismi dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi ada alif. Karena ketika bismillahirrahmanirrahim dihilangkan alifnya, sekali lagi, jangan kita ini menduakan Allah. Jangan kita berwasilah kepada wasilah-wasilah yang membuat Allah itu merasa dijauhi oleh kita, padahal Allah itu dekat sama kita. Udah, kita bergantung kepada Allah. Hilangkan alif. Bersandarlah langsung hanya kepada Allah. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahumma'i, Allah bersamaku. Allahu nadhari, Allah melihatku. Allahumma'i, Allah bersamaku. Bismillah. Di sini letak keikhlasan dalam setiap amal kita. Di sini letak sebuah keyakinan. Allah bersama kita. Jadi kita nggak akan nyesek kalau ternyata belum dikabulkan. Kita nggak akan nyesek, nggak akan marah-marah, "Ya Allah, kok belum dikabulin sih ya Allah? Ya Allah kenapa?" Enggak, Allah bersama dengan aku. Ketika aku sedih, Allah yang menghibur aku. Ketika aku kesusahan, Allah yang akan selalu memberikan jalan keluar kepadaku. Ya, seketika semua orang memalingkan wajahnya kepadaku, Allah selalu terus ya menunggu aku semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan semakin dekat dengan kita. Itu yang harus kita yakini. Jadi nggak galau hidupnya. Tenang aja. Orang hidup itu cuman ada dua kok. Kalau nggak susah, senang. Berarti apa? Kalau susah kita bersabar, ada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita senang, kita bersyukur, Allah tambahkan. La azidannakum. Nggak akan gelisah kita. Kita akan terus tenang, 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 dan tenang. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar bagaimana letak hati-hati kamu. Pantesan kamu masih nggak ngefek baca Al-Qur'annya. Kamu nggak menikmati tilawahnya. Ya karena kamu masih punya penyakit hati. Ya, karena hati ini akan membuat Allah menjauh dari kita. Tapi kalau kita selalu membuka hati kita, ya kita selalu menjaga dari hal-hal yang tidak Allah sukai, maka walaupun dengan satu ayat, satu kalimat di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu bisa merubah hidup kita.
bisa memberikan ketenangan kepada kita. Seperti halnya Umar bin Khattab, hanya satu ayat kan, Toha, berguncang hatinya. Karena memang Umar bin Khattab bukan orang jahat. Umar bin Khattab itu orang baik. Dia menolak Rasul bukan karena dia tidak suka sama Rasul, karena dia salah informasi. Dia belum pernah mendengar langsung ayat Al-Quran. Dia cuma dapat informasi yang diplesetin kalau Nabi Muhammad itu penyihir, kalau Nabi Muhammad itu gila. Tapi begitu dia mendengar langsung surat Toha, apalagi dilanjutkan dengan ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Hati Umar bin Khattab itu benar-benar langsung luluh. Pedang yang tadinya ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata sinar di dalam hatinya membuat dia sadar siapa dirinya. Dia datang kepada Rasul dan mengatakan, Asyhadu alla ilaha illallah wa anta Muhammadar Rasulullah. Inilah hakikat dari Al-Quran sebagai syifa. Dengan demikian, ayo teman-teman, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bagaimana kamu akan bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik, berefek Al-Quran itu dalam diri kamu. Mulailah dengan berdoa agar Allah yang membuka dan mencenderungkan hati kita. Ya, ini kan ada 2 hadis yang akhirnya dijadi satu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Semoga Allah akan meneguhkan hati kita dan Allah akan selalu mencenderungkan kita kepada kebaikan dan memalingkan kita dari kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penyampaiannya menggetarkan hati ya teman-teman. Tadi saya cukup sedikit menitikkan mata gitu. Barakallahu lakum. Alhamdulillah. Ini kita masuk sesi pertanyaan Gih Ustazah. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke saya. Oke. Oke, jadi seperti ini. Kan kita punya kawan gitu kan Ustazah. Anggaplah kita menganggap kawan ini dekat bagi kita. Suatu ketika kawan yang kita anggap dekat ini jalan sama kawannya yang lain. Kemudian dalam hati ini terbesit, ya kok aku nggak diajak gitu, atau kok bukan saya yang diajak gitu, kok sama orang itu gitu. Apa saya ini belum cukup baik ya untuk menjadi seorang kawan untuk diajak oleh dia gitu. Nah, itu gimana hati kita itu apakah disebut masih kotor gitu Ustazah? Tafadhol. Jazakumullah khair. Kita kalau lihat tadi doanya Nabi Ibrahim ya dalam surat Asy-Syu'ara, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bisa menjadikan aku orang yang bijaksana. Wa alhiqni bisalihin. Dan bersamailah aku dengan orang-orang yang soleh. Kan itu doa kita. Nah sekarang ketika kita merasa, ya Allah kok teman-teman anggaplah si Fulan, kok nggak ngajak aku ya, kok dia itu ngajaknya orang lain. Nah, bisa jadi yang pertama, Allah sayang sama kita. Kenapa? Karena untuk menjadi dan berkumpul dengan orang-orang yang baik, kan bisa jadi banyak pintu, banyak pilihan. Karena namanya kedekatan, namanya kebersamaan, kan bisa jadi cocok-cocokan, kan begitu. Nah, mungkin teman kita baik, programnya baik, tapi nggak cocok dengan karakter kita.
Yang ada nanti kita miskomunikasi terus, kan begitu. Karena, berinteraksi dengan banyak orang, kepala sama hitam, tapi kan karakter beda-beda. Nah, jadi yang perlu kita siapkan, tetap kita harus berpositif thinking. Karena kalau kita langsung negatif thinking, nanti akan membuat aura negatif di dalam hati kita. Nah, namun kalau kita sudah positif thinking, nanti aura positif. Nah, padahal apa, dia baik, itu kok program kok aku nggak diajak, karena Allah sayang sama kamu, bukannya, kamu nggak diajak dengan kebaikan, pintu kebaikan itu banyak. Tapi kan Allah paling tahu karakter kamu, sifat kamu, watak kamu. Nah, nanti program yang baik-baik karena wataknya berbeda, akhirnya ya kamu jadi mager, kamu jadi, apa ya, kamu jadi, down. "Kok gitu sih kok gitu sih? Ya padahal" ya kan begitu. Nah jadi tetaplah positive thinking. Eee, Sehingga, kalau sudah positive thinking dan kita akan memiliki aura yang positif, oh bisa jadi, ada program yang lain, ada teman yang lain yang memang nggak hanya dia ngajak kebaikan, tapi memang, rasa, karakter itu cocok. Berdoalah kepada Allah, "Ya Allah, ya anugerahkanlah kepadaku walhiqni bisholihin." Begitu, Kak. Wallahu a'lam. Nggih, saya saya juga setuju dengan pendapat ustadzah ya, karena kadang saya juga sama temen itu nyesuaiin, "Ah, dia ini kalau diajak ngomong yang berat-berat nggak cocok nih." Jadi akhirnya sama yang lain yang, istilahnya kalau senang diajak mikir, oh jadi akhirnya yang ngajaknya sama si itu, gitu. Oke, sebelum saya lanjut membacakan pertanyaan yang lain, teman-teman kalau ada yang sudah menyiapkan pertanyaan dan ingin menanyakan secara langsung, boleh banget raise hand. Ini menarik sekali, ini temanya tentang penyakit hati, sesuatu yang sifatnya metafisik dan tidak bisa dilihat. Nah, ada kira-kira? Oke, ada Kak Siti Zubaidah dari Pelaihari, silakan. Pelaihari itu mana? Pelaihari itu Kalimantan Selatan, dari Oh, Kabupaten Tanah Laut namanya. oh, Pelaihari kecamatannya atau ibu kotanya. siap. Ya, silakan Kak. Belum bisa di unmute ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau nanya. Nah, kadang itu kan ketika dalam suatu masalah atau kita dapat menghadapi suatu perkara, itu kadang di dalam hati itu ada kayak sebuah pertentangan gitu. Ada yang kadang bisikan-bisikan baik atau kadang yang kadang malah yang kurang baik. Itu sebenarnya apa sih Ustazah? Ulun bingung, itu tuh emang benar bisikan atau, apa, perasaan-perasaan aja atau gimana? Ulun bingung juga menjelaskannya, tapi intinya seperti itu, Ustazah. Jadi bisikan-bisikan terasa ada yang bisik-bisik gitu? Kayak di hati tuh kayak ngerasa, kayak misalkan ada sesuatu karena, jatuhnya tuh kayak, disuruhnya untuk melakukan hal yang kurang baik gitu kan. Tapi Iya. ada juga di sisi lain, "Jangan jangan seperti itu." Terus nanti hati kita istighfar. Tapi tetap ada yang seperti itu selalu itu, apakah cuma, saya saja atau emang lumrah adanya? Iya, siap. Eh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi kepada kita tidak mungkin dengan malaikat Jibril.
Lalu bagaimana caranya Allah berkomunikasi kepada kita? Melalui bisikan hati. Jadi melalui isyarat hati. Atau bahasa orang tuh melalui dengan ilham. Itu komunikasi Allah dengan kita. Namun, sekarang kan kita ingin membedakan. Ini benar dari Allah atau bukan? Kan begitu. Karena Allah itu berkomunikasi langsung dengan kita direct saat kita tersadar itu lewat bisikan hati. Saat kita tertidur itu lewat mimpi. Nah, untuk membedakan apakah mimpi itu, bisikan itu dari Allah atau was-wasnya kita, lebih ngeri lagi kan dari bisikan setan. Gimana cara membedakannya? Nah, kalau teman-teman lihat tadi yang di doa surat Asy-Syu'ara ya, lanjutkan ayatnya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim gak hanya minta agar dia memiliki ilmu yang menjadi kemampuan orang yang bijaksana, memutuskan perkara bersama dengan orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim juga minta, waja'alni, jadikanlah aku lisana sidqin, itu sampai fil akhirin, sampai di akhir zaman, di kaum yang datang setelahnya, itu selalu menjadi buah bibir orang-orang yang sidik dengan kejujurannya. Kan sampai hari ini Nabi Ibrahim itu selalu dikenang ya dengan kebaikannya. Dan kebaikannya Nabi Ibrahim di dalam ayat tersebut adalah sidik, ya orang yang jujur. Kenapa? Karena membedakan antara ini bisikan Allah, mimpi datangnya dari Allah atau dari setan, atau memang itu adalah bisikan sekedar halusinasi kita, atau ini memang sekedar hasrat kita, semua tergantung mulut kita. Apakah kita orang yang jujur atau kita orang yang suka berkata dusta? Kalau kita masih suka berkata dusta, maka bisa jadi itu bukan dari Allah. Karena Allah tidak akan membisikkan ke dalam hati orang yang suka berkata dusta. Allah tidak akan menghadirkan mimpi kepada orang yang suka berkata dusta. Nah, saya biar lebih mantap, saya mau cerita dulu. Ya, karena ini adalah pengalaman spiritual saya. Ketika waktu saya kuliah masih di Mesir ya, di Al-Azhar, saya menemukan satu buku. Buku ini ditulis oleh Ibnu Sirin, penulis ulama tafsir. Ya, jadi dia ulama tafsir, Ibnu Sirin. Nama bukunya adalah Takwil Mimpi. Takwil Mimpi, ya, tafsir ahlam, kan gitu kan, tafsir mimpi. Bahasa kita takwil mimpi. Saya sampai pastikan kepada si penerbit, ini benar yang nulis Ibnu Sirin, benar. Kenapa? Karena ketika saya buka buku yang ditulis oleh Ibnu Sirin, ya Allah, kayaknya seneng banget tentang mimpi-mimpi. Mimpi ngelihat bunga, mimpi berenang, mimpi tenggelam, mimpi lihat buah, mimpi ngelihat macam-macam deh, mimpi ular. Semua itu ada di dalam bukunya Tafsir Ahlam, Tafsir Mimpi Ibnu Sirin. Udah, ya saya beli tuh karena kan jujur, saya sering ngimpi. Nah, akhirnya apa? Kalau saya mimpi, saya selalu lihat mimpi tenggelam, apa takwilnya? Mimpi lihat bunga, bunga apa itu ada takwilnya. Semua ada takwilnya. Dan ternyata nggak cuman saya yang suka dengan buku ini. Teman-teman saya, adik-adik kelas saya, itu sering datang tuh ke tempat saya. Cuman apa? Cuman minta dibacain. Kak, semalam aku ngimpi ini, bacain dong. Semalam aku ngimpi itu, bacain dong. Nah, ketika saya membacakan satu demi satu, saya lama-lama mikir, hati saya jadi bergetar gitu, bergejolak. Kok saya jadi kayak ini kayak tukang peramal. Orang datang ngimpi ini saya bacain, orang ngimpi ini. Lah, saya kan belajar ulum syar'i gitu. Kenapa saya jauh-jauh dari Indonesia ke Mesir cuman jadi tukang peramal? Itu bergejolak tuh hati saya. Sampai saya bilang gini, ini saya yang salah baca
Apa Ibnu Sirin yang sesat ya? Ya kenapa saya jadi dibikin kayak peramal kan begitu. Udah akhirnya ya saya merenung ada yang gak beres nih. Kalau nggak saya yang gak beres ini bukunya yang gak beres kan gitu. Akhirnya apa? Saya buka kan teman-teman biasa kayak saya banyakan kalau beli buku yang dilihat pertama judul apalagi bestseller langsung dibeli. Yang kedua daftar isi kan. Wah, gue banget dibeli deh. Sama kan mas saya, jarang baca sinopsis apa ibaratnya pendahuluannya. Begitu saya baca pendahuluannya yang ditulis oleh Ibnu Sirin, dengkul saya lemes. Kenapa? Karena Ibnu Sirin mengutip hadis dari Sahih Bukhari, yaitu apa? Asdikuhum ahlaman, asdikuhum haditan. Yang paling jujur mimpinya di antara kalian adalah yang paling jujur lisannya di antara kalian. Buku ini tidak ditujukan untuk orang yang suka berkata dusta. Buku ini hanya ditujukan bagi mereka yang suka berkata jujur. Kenapa? Karena mimpinya para ulama itu karena mereka orang yang jujur, ilham dari Allah, dan setelah mereka bermimpi, mereka bisa mengambil hikmah dari mimpi tersebut. Tapi hanya ditujukan bagi mereka yang tidak pernah berkata dusta. Jadi ketika adik-adik kelas saya, teman-teman saya minta dibacain bla 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 bla, saya langsung, "Nah, ngaca dulu di cermin. Kenapa? Lihatlah wajahmu, karena kamu yang paling tahu siapa diri kamu. Kalau kamu masih suka berkata bohong, maaf buku ini tidak akan dibacakan untuk Anda. Tapi kalau Anda tidak pernah berkata dusta, maka buku ini ditujukan untuk Anda." Nah, jadi ilham yang Allah berikan ke dalam hati kita itu bersih atau tidak bersih, tergantung ini mulut kita. Apakah kita mengotori hati kita dengan kata-kata dusta? Kalau kata-kata dusta sering kita ucapkan, maka kata-kata dusta ini yang akan membuat noda-noda hitam yang Allah tidak akan berkomunikasi dengan kita. Jadi, kembalikan dulu. Ini bisikannya seperti apa? Apa saya ikuti atau tidak? Apakah dari Allah atau dari setan? Ataukah memang halusinasi kita? Ataukah memang isyarat batin kita? Semua kita yang paling tahu, tergantung dari kejujuran lisan-lisan kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baiklah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke saya lagi. Oh ya, mohon maaf, dari Kak Siti Zubaidah ya tadi ya. Apakah sudah cukup atau mau ada feedback dulu? Syukron sudah Ustazah. Terima kasih banyak. Oh, sudah. Oke, alhamdulillah kita izin masuk ke pertanyaan berikutnya, nggih Ustazah. Ini saya bacakan dulu. Kalau sebagai manusia kan kadang mood itu naik turun. Nah, apa ada tips supaya tetap positif thinking di saat mood itu sedang tidak baik, Ustazah? Apa hanya perlu pembiasaan diri atau ada tips lain? Nah, bagaimana Ustazah? Ya, jadi mood itu memang turun naik karena kebaikan itu kadang bukan niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Sama, ya mood itu turun, kemaksiatan itu bukan karena niat pelaku, tapi juga karena ada ajakan. Nah, terus gimana nih kita bisa menjaga keistiqomahan mood kita biar stabil, ya kalaupun turun jangan turun banget, tapi kalau naik, naiknya ya konsisten lah. Nah, itu semua sudah diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Asr. Ya, wal asr, demi masa, berarti dari detik ke menit ke jam. Innal insan, setiap manusia lafi khusr, pasti rugi. Nah, ya mood kita tuh akan
nggak stabil. Kenapa? Karena memang innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan suka keluh kesah. Jadi, gimana caranya nih, kita yang manusia punya keluh kesah, manusia yang suka mageran, biar mood-nya stabil. Lanjutkan ayatnya. Tips yang pertama, ilalladzina. Bentuk jamak. Berarti mau tidak mau mempertahankan mood kita agar selalu baik, kita harus mencari komunitas. Mencari komunitas. Ini kayak sekarang nih, ya Allah, weekend di bulan Ramadan jam 8:30, ampun, godaannya mah banyak. Ya, minimal apalagi katanya lagi hujan kan, aduh, ya kan, apalagi nih awal bulan, aduh, ya kan, mood-nya banyak. Ya, bisa jadi mood-nya itu yang menggoda kita banyak banget, ya, untuk membuat kita, turun kan. Tapi kita menginginkan agar kita selalu stabil, makanya, ilalladzina, cari komunitas. Makanya begitu kita ikut komunitas, ya syukur journey itu kan, alhamdulillah ngantuk-ngantuk akhirnya apa, cuman ngeklik, kan gitu kan. Ngeklik aja itu berat banget. Ya, enaknya apa, merem, kan gitu. Yang udah ngeklik aja bisa jadi ketiduran kan, kebablasan kan gitu kan. Nah, artinya memang semua itu tergantung dari komunitas. Kebaikan itu ya tergantung komunitas. Komunitas yang seperti apa yang kita cari? Komunitas yang ilalladzina amanu, yang sama-sama beriman. Nggak cuma beriman doang, tapi wa amilus solihat, yang produktif. Ya, kita mungkin kayak teman-teman punya banyak grup kan, grup ini, grup itu. Tapi ada kalanya nih grup sepi banget sih. Ya iyalah kagak punya program. Coba kalau grup yang punya program rame, ya Allah, nggak boleh membuat kita blonjor dikit nih kalau orang Betawi gitu kan. Ya Allah, kepengen blonjor dikit, belum sempet tau-taunya apa, udah selesai, faida faragta fanshob, siap-siap ada program lagi. Perasaan baru kemarin program takjil on the road kan gitu kan, bagi-bagi, ternyata apa, ya ini ada program lagi nih sanlat anak, ada program lagi, ini grup program melulu. Ya, jadi kita dipercaya sama Allah untuk terlibat dalam produktivitas-produktivitas ya di program-program tersebut. Itu kan yang ketiga. Terus yang keempat apa? Komunitas yang bagaimana? Kalau namanya bergerak, pasti kan bisa jadi akan ada dinamika. Jangan sampai nanti bubar gara-gara sakit hati. Makanya komunitas yang produktif ini harus dikuatkan dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan juga sabar, 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 sabar. Moga-moga kita dimudahkan untuk mendapatkan komunitas-komunitas yang merawat ya mood kita. Wallahu a'lam. Nah, baik teman-teman, tadi udah cukup banyak ya pertanyaan yang masuk. Itu tadi ada yang sudah bertanya juga terkait dengan bagaimana ketika melihat teman kita gitu, kok nggak ngajak kita gitu kan. Tapi ternyata bisa jadi memang tidak cocok gitu ya secara karakter dengan apa yang ingin kita kerjakan gitu kalau kita lagi pergi. Terus kemudian juga ada pertanyaan tentang apa tadi? Tentang mood dan lain-lain. Nah, ternyata masih ada pertanyaan yang masuk ke saya. Wah, semangatnya luar biasa. Saya izin lanjutkan Ustazah. Oke. Bagaimana jika adik kita melakukan kesalahan yang melanggar syariat? Hal apa yang harus dilakukan sebagai kakak? Lalu bagaimana cara kita menasehati yang hati-hati? Dan baiknya apa saran untuk orang tua agar tidak tergesa-gesa marah? Syukron Ustazah.
Ya, usianya berapa dulu? Karena usia itu berbeda-beda dalam cara penanganinya. Ah, misal, kalau usianya belum balik nih, belum haid atau belum bagi laki-laki ya, apa yang harus dilakukan? Walaupun dia melanggar syariat kalau belum balik, nah, dia tidak terkena dosa, tapi jangan sampai ala bisa karena biasa. Jadi karakter. Untuk anak yang belum balik, Rasulullah kan mengajarkan dengan muru auladakum bisolah. Pertama, kebiasaan. Ala bisa karena biasa. Jangan-jangan pernah kan di zaman Rasul ada seorang anak mencuri sudah sampai cukup untuk dipotong tangan. Diadili, lalu apa kata anak ini? Ya Rasulullah, panggil ibuku yang menyuruh aku untuk mencuri. Nah, ibunya ternyata bukan menyuruh anaknya untuk mencuri, tapi ibunya diam aja kalau anaknya bawa barang-barang ke rumah yang tidak pernah dibelikan oleh ibunya diam aja. Ya anak kan misalnya kayak anak SD ya pulang ke rumah dia bawa botol baru, dia bawa tip ek baru, dia bawa apusan baru, ibunya ngelihat, ibunya diam aja. Kan bisa jadi menurut dia itu tidak salah. Ya padahal dia habis ngambil punya anaknya. Nah, sampai akhir kata Rasulullah panggil ibunya. Kenapa? Karena ibunya yang mengajarkan dan mendidik anak ini menjadi pencuri. Ibunya yang dieksekusi. Kan gitu. Nah, itu kalau yang belum balik. Kalau yang sudah balik, jika itu pelanggaran syariat, ya pelanggaran syariatnya hukumannya apakah hukuman personal atau hukuman masyarakat. Kenapa? Ya, karena kan beda dalam pelaksanaannya. Kalau hukuman personal kan bisa jadi misalnya dia nazar belum ditunaikan, maka dia harus membayar kafarat. Ya, tidak perlu dibawa kepada hukum masyarakat kan? Ya, berarti apa? Kita tinggal mengingatkan. Kan tugas kita adalah mengingatkan. Ini loh dalam Islam kamu kan pernah punya nazar. Nazarnya nggak ditunaikan. Berarti kan kamu harus bayar kafarat nazar. Ya, puasa 3 hari berturut-turut atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin kan begitu. "Ya kok gitu sih? Ya udah sini Kakak bantu," misalnya. Nah, Kakak bantu deh nih kasih uangnya, kita kumpulin orang. Nah, itu kalau memang penegakan hukum syariatnya secara personal. Kita nggak hanya menasehati, tapi kita wasilahkan, kita fasilitasi. Tapi kalau pelanggaran syariatnya udah dewasa ya, pelanggaran syariatnya itu harus ditegakkan hukum. Biasanya kalau hukum itu ditegakkan nggak boleh personal, harus ada payung hukum. Misalnya kayak mencuri, berzina, itu nggak bisa. Kita sebagai kakak sekalipun akhirnya apa mengeksekusi dengan potong tangan. Wah, nanti 2 mobil datang ke rumah kita, yang satu ambulan, ngangkut adik kita yang dipotong, satu lagi apa, mobil tahanan, nangkep kakaknya yang menegakkan syariat sendiri. Jadi dilihat batasan syariatnya seperti apa. Gitu Kak, wallahu a'lam. Nah, tadi barusan ditanggapi katanya usianya 20 tahun Ustazah. Berarti tadi udah cukup dibahas juga ya yang tentang Iya, dewasa ya Ustazah ya. apa Oke. dulu syariatnya kalau memang bisa ditegakkan secara personal, dosa personal ya, penegakan secara personal, bantulah kita memfasilitasi. Tapi kalau ditegakkan secara hukum syariat, hukum masyarakat, hukum sosial, nggak boleh kita mengeksekusi sendiri. Kita harus bahasanya ya melihat siapa yang berwenang. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi Ustazah ini. Oh, masih ada ya? Oke, kita sampai pukul Sebab saya dipanggil ke sekolahan anak ini. gitu ya Ustazah Iya, ya. apa istilahnya Dek namanya? Suruh lihat
Sinandea Sida. Udah tuh istilahnya. Jadi suruh ngecek Oh, kan di kelas 6. Si da ni apa didikte kelas 6 karena kan mau ujian ya. Jadi sebab masalahnya pembagian oh, panggilannya itu berdasarkan absen. oh ya ya, nggih. Eh, Ada lagi masih pertanyaan? nggak apa-apa Ustazah, ini kalau misalnya pertanyaannya mungkin nanti kami sampaikan via WhatsApp gitu Ustazah, jadi Ustazah bisa jawabnya Boleh, nanti boleh, lebih boleh. fleksibel atau pertemuan berikutnya Boleh. di WhatsApp aja ya. Siap. Aduh, maaf ya, Kak. Oh, Ini oh enggak apa-apa. di luar agenda saya. Enggak apa-apa. Saya terima kasih dulu Ustazah, sebelumnya ada closing statement. Ya, kalau kita ambil syair ya, kan lagu-lagu Islam itu sudah mengingatkan kita. Jagalah hati, jangan kau kotori, kan gitu. Jagalah hati, lentera hidup ini. Karena dia adalah berupa lentera. Ya, jangan padamkan dengan lisan-lisan kita yang berkata dusta. Jangan padamkan dengan perbuatan-perbuatan kita yang nista, karena masa sih melalui hati aja Allah tidak mau berkomunikasi kepada kita. Gimana nanti kita kepingin selalu dekat dengan Allah. Ayo, bukalah kebaikan-kebaikan agar hati kita terbuka dan Allah Subhanahu wa taala begitu peduli dan mau selalu berkomunikasi melalui hati-hati kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillahu khairan Ustazah. Teman-teman, sebelum saya tutup sesinya, saya mau membacakan sedikit rangkuman ya dari sesi kita hari ini. Baik. Sebentar. Hati itu adalah miliknya Allah, gitu kan. Tidak ada orang yang bisa merubah hati manusia itu selain Allah. Mau kita kerahkan usaha sebesar apapun, kalau kehendaknya Allah seperti itu, ya tetap seperti itu gitu. Ngelek ya, Kak Silvi ya? Nampaknya iya Ustazah. Oh ya Allah. Terima kasih banyak Ustazah, jazakillah khairan. Iya. Oh iya, Mohon maaf ya Kak Syarifah ya. Ya, nggak semuanya. apa-apa. Iya. Oke, saya mungkin izin tutup. Barakallahu fiik Ustazah, semoga lancar juga segala urusannya. Amin. Nah, Rabbal teman-teman alamin. semuanya, mungkin tadi teman-teman juga sudah sempat mencatat apa saja yang menjadi poin-poin daripada penyampaian dari Ustazah hari ini. Nah, itu semua jangan lupa kita minta sama Allah ya supaya hati kita dilembutkan dan juga Amin. kita mudah ya mendapatkan
obat gitu ya dari apapun yang kita rasakan, mungkin dari penyakit hati ataupun apa hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Amin, Abang, Teman-teman amin. semuanya, jangan lupa bisa dituliskan juga insight hari ini, nanti bisa diposting di IG Story supaya nanti bisa dibaca oleh teman-teman yang lain supaya ada hikmah ya dari kegiatan kita hari ini. Jangan lupa besok kita ada agenda selanjutnya mulai dari jam 7 ya. Semoga teman-teman semua bisa hadir tepat waktu dan Allah berikan kita semua kemudahan. Mari kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallahumma bihamdika. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah kita bertemu lagi besok. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Ustazah. Ya, pamit semua. Ya, Assalamualaikum. assalamualaikum.